Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan semua aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu pagi ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kami sungguh meyakini ya Tuhan, bahwa kasih setiamu, berkat-Mu, pemeliharaanmu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami ada di pagi ini dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu pada hari ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan juga untuk menerima berkat-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami akan menerima firman-Mu yang akan memberkati kami, memperlengkapi kami. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, uraikan pada pagi ini, boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk semua sahabat Cakrawala dimanapun mereka ada. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan Oasis Fajar pada hari kemarin memperlihatkan kepada kita tentang tema kemerdekaan di dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas. Pembacaan yang saya pilih diambil dalam Injil Lukas, memperlihatkan kepada kita dua kebenaran penting, yaitu bahwa Yesus datang untuk mengabarkan kabar baik atau mengabarkan Injil. Nah, apa kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia yang mau membebaskan umat manusia dari perhambaan dosa. Jadi itu inti dari kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai kasih Allah bagi umat manusia. Yang kedua, Yesus tidak hanya datang dengan misi untuk menyampaikan kabar baik, tetapi dia juga datang dengan misi untuk melaksanakan pembebasan itu. Untuk mewujud nyatakan pembebasan bagi umat manusia yang telah diikat di dalam dosa. Nah, pagi ini kita akan belajar dari Injil Yohanes. Kita akan mencoba belajar kemerdekaan di dalam Injil Yohanes. Nah, pembacaan yang saya pilih pagi ini adalah Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita mengetahui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada satu frase yang mengatakan demikian. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, dari pernyataan ini, maka kita mengetahui bahwa negara kita berkomitmen untuk tidak akan pernah menjajah negara manapun juga di dunia ini, dan juga pastinya tidak akan pernah mau dijajah lagi oleh bangsa lain. Sejarah memperlihatkan bahwa nenek moyang kita lebih dari 350 tahun itu mengalami penjajahan dari bangsa lain. Dan pengalaman berada dalam penjajahan bangsa lain itu bukanlah pengalaman yang mengenakan, tetapi merupakan pengalaman yang sangat pahit. Nah, kita kembali di dalam pembacaan kita tadi. Perhatikan ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan frase, kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah, kalimat ini tentu adalah kalimat yang sangat agung, yang tidak ada diucapkan oleh tokoh-tokoh manapun juga, oleh nabi-nabi manapun juga. Dan kalimat ini menjadi salah satu prinsip yang dipegang, yang dipraktekkan di dalam dunia peradilan. Di mana di dalam dunia peradilan, seseorang menjadi terdakwa dan dibawa ke meja pengadilan. Itu akan dibebaskan dari hukuman jika selama persidangan berdasarkan saksi dan bukti ternyata tidak ditemukan dalam diri si terdakwa ini kesalahan pada dirinya. Jadi, dengan kata lain, seorang terdakwa akan dibebaskan dari suatu dakwaan jika saksi dan bukti tidak cukup untuk menghukum si terdakwa. Nah, apa arti kalimat kebenaran akan memerdekakan kamu? Untuk mengerti kalimat ini, maka terlebih dulu kita harus memahami konteks dari pembacaan kita. Kalau kita memperhatikan pasal 8 ayat 1-11 dari Injil Yohanes, dikisahkan di sana bagaimana Yesus diperhadapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan suatu permasalahan, yaitu mereka datang membawa seorang perempuan yang menurut mereka kedapatan berbuat zina. Pada waktu itu sebenarnya mereka hendak menjebak Yesus. Bagi semua orang Yahudi, perempuan ini layak dihukum mati. Dan ini sesuai dengan tuntutan Taurat. Dan mereka ingin mendengar apa pemikiran Yesus. Jikalau dia menyampaikan sesuatu yang salah, maka itu akan dijadikan alasan untuk menyalahkan Yesus. Dan juga tentu akan menuntut Yesus atau menjatuhkan hukuman kepada Yesus karena kesalahan yang dilakukan oleh Yesus di dalam menghadapi persoalan yang mereka bawa ke hadapan Yesus, yaitu mengenai perempuan pezina tadi. Tetapi yang sangat mengejutkan adalah bukannya Yesus menyetujui niat mereka sesuai dengan tuntutan Taurat untuk menghukum wanita pezina itu. Tetapi Yesus justru menyadarkan mereka mengenai status mereka di hadapan Tuhan. Yesus justru menelanjangi diri mereka bahwa diri mereka, hidup mereka tidak lebih baik dari perempuan pezina itu. Dan perhatikan bagaimana cara Yesus menyadarkan dan sekaligus menelanjangi diri orang-orang Yahudi yang merasa diri paling suci daripada perempuan itu adalah Yesus meminta kepada mereka, menantang kepada mereka yang menuntut pengadilan menjatuhkan hukuman rajam dengan batu. Maka kepada mereka Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa,
Dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Atau dengan kata lain, Yesus menantang mereka. Siapa yang merasa diri tidak pernah melakukan dosa, maka orang itulah yang pertama kali mengangkat batu dan melempar batu itu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi setelah Yesus menantang mereka? Alkitab mencatat satu persatu, dimulai dari orang yang tua atau orang tua, orang Yahudi itu pergi satu persatu meninggalkan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak berani melempar perempuan itu karena mereka tahu bahwa mereka juga berdosa. Lalu yang menarik adalah Yesus berkata kepada perempuan pesina itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, saudara-saudara, setelah peristiwa itu, kemudian Yesus mengajar dan berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar Bait Allah. Dan dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 30 bahwa setelah itu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, melihat banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka kemudian Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 31 dan ayat 32, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kebenaran itu? Di dalam Perjanjian Lama, kebenaran itu memiliki makna keadaan atau kenyataan terbukti benar atau tidak bersalah. Nah, hampir sama dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga memiliki pengertian yang hampir sama dengan yang Perjanjian Lama tadi. Yaitu, kebenaran adalah kesesuaian dengan fakta, keakuratan yang bertentangan dengan kesalahan. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil, maka kita menemukan bahwa kata kebenaran menjadi salah satu kata yang menonjol di dalam Injil Yohanes. Selain di dalam pembacaan kita tadi, maka kita juga menemukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus menyatakan dengan tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lalu di dalam Yohanes 18 ayat 38, ketika Yesus diadili oleh Pilatus, dicatat di sana, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi, kebenaran itu menunjuk pada diri Yesus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Firman Tuhan yang adalah kebenaran itu berkuasa untuk memerdekakan manusia. Yesus tadi mengatakan, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Memerdekakan dari apa? Tentu itu pertanyaannya. Memerdekakan dari dosa. Perhatikan dalam ayat 34. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Artinya, semua manusia adalah budak dosa. Tidak ada orang yang merdeka di hadapan Allah. Ini adalah merupakan pemahaman yang penting yang perlu kita pahami. Bahwa semua manusia adalah diperhamba oleh dosa. Dan itu berarti di hadapan Allah kita adalah orang yang tidak merdeka. Tetapi kita adalah orang yang berada dalam perbudakan dosa. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Dosa itu begitu mencengkram dan menguasai manusia. Dan hanya Kristus yang dapat membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, "Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Perhatikan,
apabila anak itu, dengan kata lain, hanya Yesus yang memerdekakan kita dari dosa. Yang namanya nabi, siapapun dia. Yang namanya rasul, sehebat apapun dia. Yang namanya penginjil, seterkenal apapun dia. Yang namanya pendeta, opsir, atau bahkan raja, presiden, tidak bisa memerdekakan seseorang dari dosa dan kuasa dosa. Hanya Yesus Kristus yang bisa memerdekakan manusia dari dosa dan kuasa dosa. Kalau dosa membawa kita kepada maut, maka Kristus datang membebaskan kita dari maut. Kalau dosa memperbudak manusia, maka kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus, kepadanya akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus hidup yang baru, hidup yang merdeka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pagi ini kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sadar akan betapa berharganya apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus kerjakan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita, dan kita sungguh-sungguh telah merdeka dari dosa. Kita menjadi manusia yang baru di hadapan Allah. Kita diberikan karunia oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Maka saya mau mengingatkan kita semua, jangan biarkan apapun dalam dunia ini, apakah itu harta, kedudukan, seks, ketenaran, dan lain sebagainya, merenggut kembali kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah karuniakan di dalam dirimu. Kemerdekaan yang kita miliki adalah merupakan karya yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Hanya orang yang berimanlah, yang percaya kepada Yesuslah, yang dimerdekakan dari perbudakan dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Lagi-lagi kami diingatkan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu, yang dapat memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Dan biarlah Tuhan, kami akan berkomitmen untuk terus beriman, berpegang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Hamba mohon berkat-Mu untuk semua pendengar Radio Cakrawala, dimanapun mereka ada hari ini. Tuhan berkati mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, kami berdoa Tuhan, lawatlah mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada mereka. Beri kemenangan kepada mereka. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah imannya dikuatkan. Yang sedang membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan ekonomi mereka, kiranya Tuhan mencukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkatilah negara kami. Berkatilah para pemimpin kami. Biarlah perjalanan negara ini tetap ada dalam naungan tangan Tuhan. Berkatilah Radio Cakrawala ya Tuhan. Berkati semua pengurus dan kru Radio Cakrawala yang ada. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat saksi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian
bagi Raja mulia ku angkat tangan, baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat tangan, baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.